Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Ariyanti dengan NIM B1B12101. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan negara APBD Kabupaten Bekasi. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan negara. Pertama-tama yaitu tentang pengertian APBD. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter nilai uang untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Anggaran-anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, di mana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Kemudian selanjutnya ada APBD menurut beberapa tokoh ahli. Yang pertama ada menurut Alten Safruddin. Menurut Alten Safruddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan, rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Yang kedua ada R.A. Khalid. R.A. Khalid menyebutkan bahwasanya APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam waktu tertentu dalam suatu tahun anggaran. Selanjutnya yaitu menurut M. Suparmoko. Menurut M. Suparmoko, APBD adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah pengeluaran, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharuskan dalam jangka waktu tahun tertentu. Kemudian tahapan proses penyusunan APBD itu ada 6. Yang pertama adalah rencana pemerintahan daerah, kemudian ada kebijakan umum APBD, kemudian ada prioritas plafon anggaran sementara, kemudian ada rencana kerja dan anggaran SKPD, kemudian ada rancangan perda APBD, kemudian yang terakhir adalah belanja APBD. Nah, yang pertama yaitu tentang rencana kerja pemerintah daerah. Nah, penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah rencana jangka panjang, merupakan rencana pemerintah daerah untuk periode waktu tahun, rencana jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, kemudian ada rencana kerja dan anggaran SKPD, RKA, SKPD. RPJMD merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun dan rencana kerja pemerintah daerah merupakan perencanaan tahunan daerah, sedangkan perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari rencana strategi daerah. SKPD merupakan rencana untuk periode 5 tahun dan rencana kerja SKPD merupakan rencana kerja tahunan SKPD.
Di dalam di dalam RKPD ini ada istilah dari standar pelayanan minimal atau SPM, di mana Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Di lain pihak, peraturan pemerintah peraturan perundang-undangan nomor 58 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Kemudian ada manfaat dari SPM ini adalah satu, memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah setempat dengan mutu tertentu. Yang kedua adalah dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menunjukkan suatu pelayanan publik sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk mencantum kebutuhan pembiayaan daerah. Yang terakhir yaitu ada standar pelayanan minimal dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan perimbangan keuangan atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip penerapan SPM. Yang pertama ada SPM disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Yang kedua ada SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk pemerintah dan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian yang ketiga ada SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Yang terakhir adalah SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran, pengawasan, pelaporan, dan sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja. Yang kedua ada kebijakan umum APBD, suatu jembatan antara proses perumusan kebijakan dan pengangguran merupakan hal yang penting agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar seharapan. Untuk tujuan ini harus ditetapkannya setidaknya dua aturan yang jelas. Yang pertama ada implikasi dari perubahan kebijakan yang diusulkan, di mana daya harus dapat diidentifikasi meskipun dalam estimasi yang kasar sebelum kebijakan ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintahan yang lain. Kemudian ada semua proposal harus dibicarakan atau dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait, Ketua TAPD, Kepala BAMBEGA, dan Kepala SKPD. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, misalnya melalui survei, evaluasi, seminar, dan sebagainya. Akan tetapi proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang berlebih dari pihak-pihak yang berkepentingan, para pelobi, agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat dan menentu. Kemudian yang ketiga, prioritas pelaporan anggaran sementara. Untuk penyusunan rencana APBD diperlukannya adanya urutan prioritas dan plafon anggaran sementara. PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dan penyusunan RKA SKPD. Proses penyusunan dan pembahasan PPAS menjadi PPA adalah satu, berdasarkan KUA yang telah disepakati Pemda dan DPR-nya membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian ada pembahasan PPAS, kemudian ada pembahasan PPAS yang dilaksanakan, kemudian ada KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati kepala daerah dan DPR, dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPR. Kemudian ada kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran. Sebagai pedoman, kepala SKPD menyusun RKA SKPD. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 87 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, kepala daerah yang menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dan panitia anggaran DPRD paling lambat Minggu 2 bulan Juli dari tahun anggaran berjalan. Telah disepakati bersama PPAS tersebut ditetapkan sebagai prioritas dan plafon anggaran PPA paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Format PPAS dapat dilihat pada lampiran dan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang keempat, ada rencana kerja dan anggaran SKPD RKA. Menurut pasal 89 ayat 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006, setelah ada nota kesepakatan tersebut di atas tim menyiapkan surat edaran kepada kepala daerah tentang pedoman RKA SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus dan tahun anggaran berjalan. Pengaturan aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dan melihat partisipasi masyarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran dilakukan dan ketiga pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, pendekatan anggaran terbantu, dan pendekatan anggaran kinerja. Kemudian penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah berdasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Sedangkan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan termasuk efisiensi dapat mencapai hasil dan keuangan tersebut dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dan diperlakukan indikator kinerja, transparan biaya dan evaluasi kinerja dan setiap program dan kegiatan. Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada satu indikator kinerja, dua capaian atau target kinerja, yang ketiga ada analisis standar belanja, yang keempat ada standar satuan kerja, dan yang kelima adalah standar pelayanan minimal. Selanjutnya, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain yang pertama adalah pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Kemudian yang kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum bersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.
Dan yang ketiga adalah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Format dan pengisian RKA SKPD dapat dilihat pada lampiran dan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang kelima adalah rancangan Perda APBD. RKA SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berikut salah satu Raperda tentang APBD harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran berikut ini. Yang pertama ada ringkasan APBD menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian ada ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan, daerah, dan organisasi. Kemudian ada rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembayaran. Suatu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPR, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Kemudian yang terakhir adalah Perda APBD atau penetapan APBD, itu adalah proses yang paling terakhir yang meliputi satu, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Kemudian yang kedua, ada evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, Wali Kota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini akan harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Yang ketiga adalah penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Setelah itu, Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan. Kemudian ada unsur-unsur dari APBD kabupaten atau kota ada 4. Yang pertama adalah memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima pelayanan publik. Kemudian yang kedua adanya dengan ditetapkannya SPM guna dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk meninggikan suatu pelayanan publik sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah. Yang ketiga ada standar pelayanan minimal guna untuk menentukan perimbangan atau keuangan ataupun bantuan yang lebih transparan. Yang terakhir adalah menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja dalam hal ini. Selanjutnya di sini ada struktur APBD kabupaten atau kota. Di sini kami mengambil contoh yaitu tentang Kabupaten Batanghari pada tahun 2020. Di sini saya akan mendeskripsikan keterangan dari bagian struktur APBD kabupaten atau kota. Yang pertama adalah strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama ada pendapatan daerah, kemudian ada belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian di bagian pendapatan daerah terdapat 3 bagian-bagian. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan yang selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ada struktur kedua yaitu tentang belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Undang-Undang 33 Tahun 2004. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar yang merupakan kewajiban daerah. Yang satu, tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah peraturan perundang-undangan nomor 58 2005 tentang pengelolaan keuangan. Bagiannya yaitu belanja langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang diselenggarakan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kemudian belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja yang diselenggarakan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah suatu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang berjalan maupun pada anggaran berikutnya. Bagian-bagiannya adalah penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diselenggarakan secara bruto dan APBD. Berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
Kemudian ada pengeluaran pembiayaan daerah, adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan diselenggarakan secara bruto dalam APBD. Selanjutnya, tentang kesimpulan, dari pemaparan materi yang saya bahas dapat disimpulkan bahwasanya penganggaran dalam penyusunan APBD harus dilaksanakan secara detail karena setiap transaksi dari jumlah dana yang telah diberikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nominalnya tidak terlalu besar dan transaksi pengeluaran dapat terjadi berulang kali sehingga dana harus dipergunakan dan diperhitungkan sebaik mungkin agar seluruh kebutuhan real dapat terpenuhi. Kemudian ada anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 8 tentang keuangan daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Yang terakhir adalah tahapan pengeluaran daerah. Yang pertama ada bendahara pengeluaran melakukan dropping uang berasal dari APBD. Kemudian yang kedua ada masing-masing bendahara pengeluaran membantu kegiatan mengisikan forms buku kas umum atau BKU sesuai dengan kegiatan. Yang ketiga ada masing-masing bendahara pengeluaran membantu kegiatan melakukan pengumpulan data kepada bendahara pengeluaran. Yang terakhir adalah bendahara pengeluaran akan mengkoreksi baik SPJ, pemotongan pajak maupun kasda pada setiap buku kas umum BKU. Sekian pemaparan materi saya tentang APBD Kabupaten atau Kota. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.